Halo Dulset, welcome back my YouTube channel guys. Di video kali ini gua mau bahas bohos. Ya, gua mau bahas tentang MV yang biasanya gua bikin reaction, dan gua hari ini mau bahas. Kalau kalian mau tahu gua mau bahas apa? Ya. Gua mau bahas MV dari Chen. Gue mau tahu nih konsep dari MV Chen itu apa, dan gue sudah mencari-cari, searching, riset asik, riset dari Google lah, dari Twitter lah, dari TikTok lah, dari YouTube juga, semuanya gue riset. Ya kalau misalkan dari riset gue masih ada yang salah, gue minta maaf ya guys. Ya, untuk para EXO-L pasti kalian kangen kan untuk para member comeback. Ya udah lama banget, berapa tahun ya? Tahun kemarin nih kalau nggak salah. Iya, tahun kemarin terakhir comeback. Iya kalau nggak salah sih. Bodoh amat ah. Bulan lalunya lagi 7 bulan yang lalu. Iya 7 bulan yang lalu mereka comeback. Dan sekarang mereka nggak comeback. Kenapa nggak comeback? Karena para member EXO ini ada yang wamil guys, beberapa. Terus ada juga yang pulang ke asal tempat tinggalnya, jadi kayak udah lama nggak comeback. Itu gue kangen banget OT9, apalagi OT12. Kan gue jadi sedih. Ya kalau OT12 ya kita maklumin karena emang udah putus hubungan kontrak, dan yang OT9 ini yang susah guys. Oh, untuk OT9 kita hanya bisa berdoa semoga aja tahun-tahun berikutnya mereka OT9. Ya sebelumnya dari si Chen ini bikin album, ada si Sehun, ada si Chanyeol yang bikin album. Nanti gue kasih tahu di sini guys. Gue lupa nama albumnya itu apa. Padahal Sehun bias gue. Banget. Oke, sebelumnya Sehun ini sebenarnya udah kode-kode guys. Ya biasalah, bias kalau udah comeback pasti ada kode-kodean. Ya. Terus nih nanti gue kasih tahu postingan dari Instagramnya Sehun itu, dia foto sendiri tapi menghadap ke awan gitu loh. Asik. Bisa ini si Sehun. Selama beberapa hari postingan dari akun resminya We Are One EXO, dari We Are One EXO, bener dong ternyata salah satu dari member mereka comeback, yaitu si Chen. Nih nanti tuh bener kan, ternyata Sehun posting IG tentang awan doang sama dirinya sendiri, ternyata berhubungan dengan MV-nya si Chen. Bener. Awan semua, ada gila, parah tuh, mana ganteng banget. Oke, kita lanjut pembahasan kali ini. Asik. Pada tanggal 15 Oktober 2020 si Chen secara resmi comeback. Dengan hati para EXO-L yang sedang menunggu membernya comeback, akhirnya salah satu dari mereka comeback. Itu merasa para EXO-L seneng gitu loh, seneng kabar mereka baik-baik aja ternyata. Sebelum keberangkatannya dalam tugas negara atau wajib militer, emang sih ada yang bilang, maksudnya ada dengar kabar dari Instagram, maksudnya gue lihat dari Instagram bahkan di Twitter, si Chen ini bakalan wajib militer. Ternyata bener guys, wajib militer. Gak apa-apa lah, seenggaknya kita sudah mendengar suara si Chen melalui MV-nya yang bertajuk Hello. Jadi Hello ini memiliki konsep asik, memiliki konsep yang tenang, terus cocok untuk cuaca musim gugur yang dingin. Terus si Chen ini menghabiskan masa harinya itu dengan kesepian di rumah sambil mengenang masa lalu. Gila.
Ini adalah lagu balada tentang keinginan. Jadi tentang keinginan untuk seseorang atau mengungkapkan perasaannya kepada seseorang, tetapi tidak dapat mengungkapkannya melalui kata-kata. Jadi kayak gimana ya? Kita mau mengungkapkan nih, kalau misalkan nih, kayak kalian nih, kalian suka sama orang, pengen diungkapkan dengan kata-kata tuh susah. Jadi hanya di dalam pikiran aja yang bisa bertanya, gue bisa nggak nih mengungkapkan rasa suka gue kepada orang yang gue suka. Tuh, kayak itulah intinya. Gue udah lihat ya guys, maksudnya gue udah lihat dari MV-nya, dari lirik lagunya ngena banget di hati, kayak oh jadi ini artinya ya selama ini. Oh jadi gue baru tahu, ternyata gue riset ya kan, gue riset ternyata sedih juga ya. Sebelum bahas topik, gue mau bahas tentang masalah timelinenya si Chen ini. Kalian lihat kan dari raut mukanya si Chen itu kayak khawatir, kayak merasa banyak banget masalah selalu menimpa di dalam hidupnya. Terus dia dia mau mengeluarkan pendapat ke orang lain tuh susah. Dia hanya bisa menyimpan rasa itu sendirian. Ya kayak kalian aja, kalau misalkan punya masalah pasti hanya bisa memendam sendiri dan hanya bisa cerita sama orang yang terdekat kalian ya kan. Pasti mau gimana ya, mau muncul di hadapan publik aja, maksudnya muncul kayak bersenang-senang ataupun cerita sama orang aja kayak berpikir 2 kali lagi kan, ini masalah gue mau gue cerita ke orang lain atau enggak, pasti kayak gitu kan. Dalam MV si Chen nampak memperlihatkan ekspresi penyesalannya karena tak bisa mengungkapkan cintanya selama ini. Yang tadi di awal gue bilang guys, seperti timelinenya si SM Entertainment, si Chen itu merasa raut mukanya sedih, kayak banyak banget masalah, banyak banget tekanan. Udah gue pengen bahas ini juga kayak aduh, gue berpikir 2 kali lagi, gue mau bahas ini atau enggak ya. Kayak ini relate banget dengan kehidupan kita, relate banget. Terus si Chen mengenakan kemeja putih dan sweater ungu. Asik, sweater ungu seperti aku, kayak aku. Terus terlihat berpose santai di dalam ruangan. Kita lihat kayak gimana untuk pembahasan videonya kali ini. Daripada gua banyak cincong, kita mulai aja. Kita bahas satu persatu, asik. Satu persatu. Kita mulai. Ambil tisu guys. Jangan sampai kalian nonton ini mewek sendiri. Gue pun juga mewek sendiri guys. Oke, kita mulai. Video kali ini kita lihat dalam videonya tuh kayak gimana. Pasti mempersiapkan hati kalian untuk tegar, jangan menangis. Terutama untuk gue. Gue juga gak mau nangis melihat ini. Udah berkali-kali, udah dengerin lagunya juga, sedih. Udah sob, udah. Oke, kita lihat. Kita mulai. Si Chen menuju ruangan yang gelap. Ya, jalan aja kayak gitu loh, kayak banyak banget masalahnya. Wah, kalau misalkan satu persatu masalahnya pasti susah juga dijelasin. Gitulah kalau jadi idol, harus tegar. Begitu juga untuk kita yang punya masalah, kita harus tegar, oke? Untuk duduk. Lihat gak sih dari mukanya si Chen ini mengungkapkan rasa gimana ya?
gila, mengungkapkan bahwa di dalam hidupnya itu banyak banget tekanan yang tadi gue bilang guys. Matanya tuh kayak kosong. Ih, Bapak Chen, ya ampun Bapak Chen. Yang biasanya gue lihat si Chen itu tersenyum, lihat dia ceria, sekarang lihat itu berbeda gitu, berbeda banget. Oh my god. Jalan aja, tadi yang gue bilang tadi jalan si Chen. Itu mukanya, ya ampun Chen, kenapa kamu kayak begitu? Gue gak kuat mau bahas. Aduh, Chen. Sumpah mirip banget sweaternya. Aduh. Nih si Chen menuju ruangan. Dia diam, duduk. Ya ampun Chen, kenapa sih kamu kayak begitu Chen? Kamu harus semangat Chen. Ya ampun. Ya, scene yang ke 2.01. Ntar kita lihat lagi. Mana ya? Tadi nggak pas, nah ini dia. Dari menit ke 2.01, scene kaca pecah. Jadi scene kaca pecah itu ibarat kata keadaan yang awalnya normal menjadi hancur. Yang tadinya biasa-biasa aja. Seperti kalian deh guys, yang awalnya kalian senang-senang, happy-happy sama teman-teman kalian ataupun sama keluarga kalian, itu menjadi hancur. Karena ya itulah, masalah bertubi-tubi di dalam hidup kita. Gila banget ya. Ya ini relate banget, gila, parah. Terus di menit ke 2.03 sampai 2.10 itu, ntar kita lihat nih. Semua benda yang awalnya pada tempatnya, jadi benda di satu titik, semuanya melayang. Ibarat kepercayaan sebagai EXO-L terhadap Chen yang jadi gamang. Kalau kalian yang belum tahu gamang itu apa, gamang nanti gue kasih tahu di sini guys. Karena kejadian Chen ataupun masalah-masalah dari si Chen itu, dia ngeliat sekitar, kenapa melayang gitu ya, mungkin kayak gitu lah ya. Terus menit ke 2.13 sampai 2.15, yang awalnya Chen duduk di kursi pas nutup mata, setelah buka mata jadi pindah ke suatu ruangan, ataupun backgroundnya tuh berubah menjadi gelap. Ibarat kayak Chen ditarik keadaan di mana dia terpuruk karena keadaan. Jadi masalah itu selalu membawa kita untuk
nggak bisa keluar dari masalah gitu. Gila ya si Chen, parah banget ya. Bikin lagu bener-bener ngena banget. Ih, males sih, gue males sebenarnya. Dan ini nih menit yang ke 2.16 sampai 2.29, dia masih ada di ruangan gelap, masih ada benda melayang di sekitar dia. Tuh, lihat. Kalian lihat kan benda-benda melayang di sekitaran si Chen? Itu benda melayang ini ibarat komentar-komentar jahat terhadap dirinya. Jadi dia punya masalah, ada orang yang komentar tentang kita, tentang masalah kita, ya kayak, ih lu kayak gini doang punya masalah, baperan ataupun kayak gimana. Ya pokoknya komentar-komentar jahat menimpa si Chen itu bergumul guys. Makanya dari itu guys. Terus lanjut lagi sampai menit ke 29. Untuk menit yang ke 2.30, Chen berjalan ke arah pintu yang ada cahaya. Kalian lihat kan cahaya. Pintu cahaya. Chen mulai memberanikan diri untuk muncul di hadapan publik. Keren lu Chen, keren banget. Akhirnya lu muncul juga di hadapan publik. Terus kalian lihat kan, sebelum dia keluar dari pintu yang ada cahayanya itu, menit ke 2.34, dia jalan perlahan di atas papan kayu. Perhatikan deh, setiap Chen jalan, papan kayu itu terus menambah. Jadi ibarat kata tuh kayak Chen terus berjalan walaupun ada kemungkinan dia jatuh, tenggelam, karena di bawah dasar papan kayunya si Chen ini ada air guys di bawah. Tapi si Chen masih tetap berjalan, atau papan kayu ini seolah menandakan support dari orang-orang di sekitar dia dan EXO-L yang masih bertahan. Emang EXO-L the best. Bener-bener kalau kalian punya masalah itu, ataupun teman kalian punya masalah, bukannya menjatuhkan, tapi harus mensupport, harus mencari jalan keluarnya. Menit ke 2.38, benda yang melayang, yang tadinya melayang, yang kalian lihat tadi kan, melayang di mana-mana melayang, terus menjadi hancur. Sejahat apapun komentar-komentar di luar sana terhadap Chen, perlahan-lahan semuanya hilang. Gila. Makanya itu guys, komentar-komentar jahat terhadap kita itu, ya mungkin mereka komentarnya baik ya, maksudnya kayak menandakan itu support buat kita. Ya meskipun bercanda dalam kutip bercanda, ya kan kita nggak tahu, yang kita bercandain itu baper atau enggak, ataupun pokoknya hal yang jahat, perkataan yang jahat membuat orang tuh pasti kepikiran kayak gitu guys, pikiran banget. Karena guys, sekarang tuh hati-hati dalam perkataan, karena lidah tidak bertulang, ya enggak? Ya meskipun gue kayak gitu juga, maksudnya sekarang gue memporsir diri gue untuk tidak berkata-kata dengan kasar, ataupun berkata-kata kayak body shaming lah, ataupun kata-kata yang itulah pokoknya celak, orang kayak gitu tuh jauhin aja guys. Terus menit ke 2.44, background monokrom ataupun background yang gelap diganti menjadi berwarna. Yang awalnya gelap banget, terus karena masalah kalian itu menarik kalian ke terpurukan, itu menjadi berwarna. Asik. Karena kalian sudah mencari solusi ataupun jalan keluarnya dalam masalah itu.
yang tadi gue bilang, yang awalnya Chen jatuh terpuruk karena keadaan dan akhirnya semua memulai membaik ataupun normal kembali. Gue seneng nih. Ya, adalah sedih sebenarnya. Terus semuanya pecah, semuanya hilang. Bagus banget gila. Parah. Alur ceritanya bagus banget. Ya ampun Bapak Chen, kenapa mukanya masih kayak gitu? Kalian, Bapak Chen harus semangat dong. Nggak boleh. Ya ampun mukanya. Selesai sudah. Annyeong. Hello. Kesimpulan dari video ini, jika kalau kalian punya masalah, lakukanlah hal-hal yang positif. Maksudnya bukannya kalian terpuruk ataupun ketarik sama masalah itu, tapi kalian harus datang ke Tuhan untuk gimana nih gue mau menyelesaikan masalah ini. Kayak wah, digencor terus kan sama masalah. Kalian harus datang ke Tuhan, terus cerita sama keluarga kalian, karena keluarga itu nomor satu guys. Terus kalian minta ampun sama Tuhan. Begitu juga untuk teman-teman yang berkomentar jahat terhadap kita, kita harus selalu mendoakan agar orang-orang seperti itu tidak lagi berkomentar jahat terhadap kita. Gila. Maaf ya guys, gue merasa emosi. Bener sih, satu kata yang menyakitkan terhadap kita itu pasti membuat kita tuh kepikiran. Ya meskipun sebenarnya tuh jangan dipikirin. Ya namanya manusia ya. Namanya manusia, kalau misalkan satu kata pun itu bagi mereka baik-baik aja, bagi kita kan nggak tahu gimana. Sebenarnya sih kita tuh harus bodo amatan sama omongan orang. Ya tapi kalau misalkan ya namanya manusia pasti selalu kepikiran mulu. Ya intinya tuh kalian kalau punya masalah jangan sekali-sekali hidup kita itu ketarik dalam hal negatif, kayak kalian mau bunuh diri lah, ataupun kalian mau memakai narkoba lah. Jangan, dalam masalah itu jangan kalian mencari masalah lagi gitu loh. Datang ke Tuhan, terus kalian melakukan hal-hal yang positif. Apa yang kalian suka, apa yang kalian kerjakan, lakukan dengan hal-hal positif. Pasti kalian menemukan jalan keluarnya terhadap masalah itu. Gitulah guys. Gila, bener-bener Chen mengajarkan gua untuk tidak takut ataupun untuk tidak khawatir dalam hal-hal komentar jahat terhadap orang, hal-hal komentar terhadap kita gitu loh. Meskipun orang lain ngomong seperti itu, kita bukan kayak gitu. Karena kita ditentukan oleh Tuhan, kita itu berharga di mata Tuhan. Ya enggak? Iyalah. Kan dari itu kita nggak boleh khawatir sekarang guys. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita itu bisa lah, pasti bisa. Tetap semangat untuk menjalani hidup, tetap semangat meskipun orang lain toksik ke kita. Oh iya, gue mau kasih pesan. Webinar kemarin tuh, webinar dari Karnatia Sina itu bener-bener ngena juga sih. Gue kemarin ikut webinar kan tentang inner beauty x insecurity. Jadi itu gue punya 4 poin. Kalau kalian punya temen yang toksik ke kita harus jauhkan. Maksudnya kayak jauhkan diri kalian terhadap orang-orang yang toksik ke kita. Kalau misalkan kita terus bermain sama orang yang toksik ke kita itu, pasti bakalan kitanya itu
bukannya berubah, malah stuck aja gitu di situ. Terus yang kedua itu lakukan hal positif, yang gue bilang, pokoknya lakukan hal yang kalian suka, apa aja lah pokoknya, entah itu kalian mau melukis, entah itu kalian mau dance, entah kalian mau bikin TikTok, entah kalian maksudnya kuliah yang di bidang kalian suka, itu pokoknya harus kalian menunjukkan bahwa kita itu bisa. Terus yang keempat itu be positif, yang gue bilang, be positif. Jadi kalau misalkan dalam pikiran kita hal-hal negatif terus, kayak ih iya ya gue nggak berharga, ih iya ya gue jelek, ih iya ya gue gendut, ih iya ya gue kayak nggak berguna gitu. Jangan kayak gitu guys dalam pikiran kalian. Jadi kalian tuh harus tanamkan dalam pikiran kalian untuk positif. Gue berharga, gue bisa, dan gue bisa. Tunjukin aja guys dalam prestasi dalam kuliah, prestasi dalam bekerja, itu semua harus melayani dengan sungguh-sungguh. Keren dah. Bener banget dengan posisi webinar yang kemarin gue ikut, itu topiknya sama dengan topik yang pengen gue bahas tentang MV-nya si Chen ini guys. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalkan kalian bergaul sama orang yang buruk, maksudnya tuh kayak ya gitulah pokoknya, tahu kan kayak pergaulan buruk gimana, itu pasti kalian juga ikut ke pergaulan buruk. Kalau misalkan kalian pergaulan kalian ataupun circle teman kalian yang baik-baik aja, pasti kalian juga bakalan baik-baik aja guys. Maksudnya kayak selalu positif. Enak kan kalau misalkan hidup dengan positif. Enak juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya udahlah, intinya seperti itu guys. Gua jadi panjang lebar nih. Untuk video kali ini di sini aja. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur sama video gua kali ini. Dan jangan kapok-kapok untuk melihat video gua selanjutnya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian. Paling penting juga itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Be positif untuk semuanya. Jauhkan dari hal-hal negatif. Hus. Kita tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Terima kasih guys.